Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas prospek saham otomotif di era electric vehicle. Ya, teman-teman, ini adalah katalis yang akan saya sampaikan untuk teman-teman semuanya terkait electric vehicle ya. Yang pertama, mobilitas masyarakat yang meningkat, Covid sudah mereda ya. Mobilitas masyarakat meningkat ini diperlukan kendaraan gitu ya. Nah, kendaraan sekarang eranya adalah salah satunya selain kendaraan biasa tentu juga eranya kendaraan elektrik. Jadi peluang dari kendaraan elektrik untuk dibeli masyarakat juga akan meningkat seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pemerintah gencar mendorong penggunaan electric vehicle atau EV melalui beberapa hal yang udah kita lihat ya. Seperti penggunaan electric vehicle di KTT G20 di Bali beberapa bulan lalu. Terus kemudian mulai digunakannya electric vehicle di instansi-instansi pemerintah maupun swasta ya. Terus kemudian adanya insentif electric vehicle baik untuk roda 2 maupun roda 4 ya. Roda 2 itu bisa full electric vehicle, benar-benar motor listrik yang menggunakan baterai maupun yang konversi ya. Mendapat insentif kalau yang saya baca adalah sekitar 7 juta. Terus kemudian juga untuk roda 4 baik untuk yang full electric vehicle maupun yang hybrid. Yang full itu yang menggunakan penggerak dari baterai, maksudnya bahan bakarnya nggak ada ya, menggunakan tenaga baterai yang di charge dan kemudian penggeraknya dari motor listrik. Maupun untuk yang hybrid system itu mereka menggunakan dua mesin elektrik maupun mesin konvensional, mesin berbahan bakar. Terus kemudian kalau kita lihat mulai munculnya mobil elektrik maupun hybrid di pameran-pameran otomotif nasional. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman saya akan sampaikan 4 saham, 2 dari produsen dan distributor otomotif yaitu Astra International dan IMAS, dan 2 dari saham-saham yang terkait produsen parts elektronik. Di sini adalah Auto dan DRMA. Teman-teman tidak menutup kemungkinan saham produsen part otomotif lainnya ya, masih ada juga selain yang saya sebutkan tadi, masih ada juga. Selain itu juga saham dari perusahaan pembiayaan, terkait pembiayaan juga teman-teman bisa perhatikan. Selain yang saya bahas ini ya, masih banyak dan tentu itu juga akan eh, kena kena dampak positifnya begitu dari gencarnya pemberlakuan atau gencarnya kampanye kendaraan listrik ini, teman-teman. Oke, teman-teman, yang pertama adalah saham Astra International ya. Ini saham Astra International. Kalau melihat seperti ini, yang pertama saya adalah akan mencari trend base dulu, teman-teman. Penembusan tren ya, baik kita menggunakan penembusan di sini juga bisa, di mana dalam satu tren turun ini teman-teman telah terjadi penembusan tren di sini untuk Astra International. Jadi dari sini kita bisa langsung mengukur kenaikan dari Astra ini, teman-teman. Jadi dalam dia tren turun ini ya, dia udah sampai di dasar di sini. Ini adalah swing low dan ini awal tarikan kita adalah swing high ya. Dalam tren turun dulu dia udah mulai naik. Nah, dari situ terus kemudian kita tarik yang namanya Fibonacci ya. Kita tarik begini. Nah, kita bisa ngelihat bahwa pergerakan dari Astra ini menarik, teman-teman ya. Dalam tren dia turun ini ternyata dia reboundnya udah sampai di 50 retracement ya. Resisten demi resisten berhasil ditembus. Yang pertama adalah di sini. Di 23,6 retracement berhasil ditembus ya. Terus kemudian di 38 retracement berhasil ditembus. Walaupun setelahnya dia terkoreksi dan kembali ke supportnya di 23,6 retracement. Terus ini gap up sepertinya nih. Terjadi gap up. Gap up-nya cukup terjadi gap yang cukup
tinggi ya teman-teman nih, seperti ini. Kalau ngelihat data ini terjadi gap up seperti ini. Nah, terus kemudian gap itu juga sudah tertutup akhirnya selama beberapa hari bursa ini sekitar 2 minggu teman-teman ya. Gap tertutup dan Astra ini terkoreksi sampai 23,6 retracement. Di sini kembali ke supportnya lagi. Jadi prinsip dari technical analysis itu adalah ketika satu saham itu ketemu resistan, kalau kuat dia lanjut, kalau enggak dia kembali lagi dan dia akan mencari support yang ada di bawahnya. Dan ketika dia mencoba naik lagi terus begitu dia akan mencoba untuk mencari resistan dan menembus resistan dan mampu nggak gitu. Dan ternyata ketika dia rebound yang di gap up itu teman-teman di sini ya. Ternyata dia kepentok resistan di sini 50 retracement, di mana kalau teman-teman yang sering ngikutin channel saya udah tahu bahwa 50 retracement ini penting sekali teman-teman ya. Kebetulan di sini juga di 50 retracement ini dekat dengan EMA 200. EMA 200 itu bisa kita gunakan sebagai apa ya teman-teman, batasan pergerakan suatu saham itu bullish atau bearish area gitu. Kalau suatu saham yang berada di atas MA 200, ini MA 200 itu adalah bullish area di atasnya. Yang ini MA 200 ya. Jadi teman-teman ini adalah MA 200. Bila berada di atasnya ini adalah bullish area, sedangkan berada di bawahnya adalah bearish area. Nah, untuk Astra ini dia masih belum mampu melewati 500 MA 200 sehingga kembali turun. Nah, kembalinya turun ini dia tepat di 50 retracement ya. Jadi dari separuh tren dia turun ini, ternyata ketika dia mulai naik ini masih belum mampu melewati 50 retracement. Ini sangat umum, sangat wajar, sering banget saya sampaikan teman-teman untuk berhati-hati ya di ketika satu saham ketemu di 50 retracement-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat pergerakan Astra ini, teman-teman, coba kita akan lihat dari sisi pergerakannya dia dalam fase naiknya ini. Nah, di sini saya akan tambahkan satu garis di bawah ya, di sini teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Ini saya pertebal dulu suatu garis. Saya kasih 2 aja bisa nggak ya? Nah, ini satu garis yang naik ke atas. Ini menjadi supportnya dia. Sebenarnya saya nariknya hanya 2 titik. Tapi ketemu titik-titik berikutnya di mana ini bisa menjadi guideline dari Astra International, ini sahamnya Astra International, itu menjadi acuan, menjadi supportnya dia. Nah, ini saya akan double ya teman-teman, saya akan doublekan ini kayak copy begitu. Saya taruh di bagian paling atas. Jadi saya ketemukan 2 titik. Setelah saya ketemukan 2 titik, saya tambah satu lagi untuk mencari titik tengahnya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa pergerakan dari saham Astra ini, teman-teman. Nurut ya, ini adalah satu trend channel ya. Yaitu trend channel itu suatu ruang gerak yang dibentuk oleh support dan resistan. Supportnya adalah ini adalah garis supportnya, ini garis resistannya. Dan karena arahnya dia ke atas, maka dia disebut uptrend ya, uptrend price channel yang dibentuk oleh 2 garis yang di bawah dan di atas. Arahnya ke atas disebut uptrend price channel. Ini adalah Astra International. Secara pergerakan dia bagus, dia OTW naik ya. Terus kemudian coba kita lihat tren dari Astra. Astra memang secara tren masih lemah. Kita bisa lihat dari ADX-nya masih rendah ya. ADX itu yang merah teman-teman. Yang merah ini masih rendah, tapi arahnya udah mulai bener. Jadi arahnya udah mulai bener, cuman tenaganya belum keluar. Pak, kenapa tenaganya belum keluar? Coba kita intip. Mungkin volumenya memang kurang besar ya. Jadi ini sebenarnya untuk indikator ADX tadi udah bagus, untuk momentumnya dia masih belum mampu keluar dari 0. Jadi momentumnya masih lemah. MACD-nya juga baru baik 1 hari ini. Volumenya yang belum begitu kenceng. Nah, untuk Astra kita lihat dulu untuk asingnya. Kondisi asingnya Astra memang sebelumnya ketika Astra turun ini, memang asingnya pada keluar. Taunya adalah dari merah ini. Namun demikian sudah 3 hari ini Astra kembali naik teman-teman ya. Astra kembali naik. Itu bahasan saya untuk Astra International. Kita bisa juga lihat di trackbooknya sini, di broker summary-nya. Ini memang asingnya masih belum ada yang mendominasi kalau untuk transaksi hari ini ya teman-teman, untuk transaksi hari ini. Karena
ini hanya per spot per hari ini untuk transaksi broker-broker di Astra International. Kalau teman-teman suka bahasan itu, lihat di sini terus ya, kondisi komposisi dari broker-brokernya gitu. Tapi sekilas yang bisa saya sampaikan untuk kondisi chart dari saham Astra ini bagus ya, sedang OTW naik ketika saya bikinkan dari trend channelnya yang sudah saya sebut tadi ya teman-teman. Ini adalah saham auto ya teman-teman. Dari gambaran, dari coret-coretan yang ada, ini adalah bukan saham yang tidak pernah saya analisa ya. Ini sudah beberapa kali masuk bahasan saya di sebelumnya ya. Jadi waktu itu kalau dalam waktu akhir-akhir ini saya memang baru masuk ketika dia breakout ya teman-teman. Breakoutnya adalah ketika di sini ya, di area sini teman-teman. Dan ini ketika dia awal-awal breakout pasti juga udah kepantau di video saya, karena saya itu kan setiap analisa video kan selalu yang menggunakan yang breakout begitu. Memang prinsipnya adalah membeli saham itu adalah membeli ketika mau naik dan menjual ketika mau turun, dan ketika mau naik di sini karena alasan breakout dari resistan, karena alasan terjadinya satu candlestick yang di luar kebiasaan, maka biasanya alert saya akan berbunyi. Terus kemudian juga di sini terjadi cross up MA3 dan 5 ditandai dengan tanda panah ini. Nah, sejak breakoutnya Astra Auto Parts ini di tanggal berapa ini? Tanggal 15 Februari. Ternyata Astra International ini melejit naik ya. Jadi dia breakout naik ya, ini sempat terjadi gap kecil di sini, tapi ini kecil banget nih sepertinya. Nah, terus dia mulai naik, dan ketika naik seperti apapun saham, ketika naik juga dia akan ada fase-fase retracement. Nah, Astra Auto Parts ini dalam kenaikannya ketika dia sampai puncaknya ini teman-teman ya, dia mengalami suatu retracement. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu apa itu retracement, retracement itu ketika satu saham naik dia ketemu resistan, dia akan terjadi pullback ya, atau kembali seperti itu, turun atau retracement atau koreksi begitu. Nah, koreksinya ini di berapa itu bolak-balik saya pantau saya ajarkan di Fibonacci. Koreksinya itu di berapa aja gitu. Nah, tentang seberapa sih koreksinya, apakah masuk koreksi yang ringan, dalam ataupun ekstrim, atau ringan ataupun wajar maupun ekstrim, itu sudah saya bahas di video. Nanti silakan cek di deskripsi atau cek di sudut ya teman-teman, sudut kanan atas itu sudah saya bahas untuk saham-saham ketika koreksi dia akan seperti apa. Nah, bahasan kita akan lanjutkan ke auto. Nah, auto ini koreksinya termasuk koreksi ringan. Kenapa? Karena dalam tren naik tanda panah ini ternyata koreksi dia hanya sampai di 38 retracement, dan itu berulang-ulang terjadi sehingga 38 retracement ini saat ini menjadi supportnya dia saat ini. Resistannya 38 retracementnya di 1660, resistannya di 1735. Nah, ini kalau dia cukup terjaga di 1670, dia akan menjadi saham yang koreksinya ringan, dan ini masih sangat menarik retracement. Tetapi kalau misalkan dia jebol di sini, break di bawah 38 retracement, pantauannya di sini di 61,8 retracement. Nah, sekarang kita tambahin volume, kita cek volumenya dia. Ketika naik terjadi breakout nggak? Ternyata ketika dia naik terjadi breakout. Dan ini men-trigger indikator untuk menjadi lebih baik semuanya. Sayangnya ketika retracement akhirnya indikatornya melemah. Kalau sekarang Pak, sekarang indikator momentum memang jadi melemah semuanya. Tapi kalau teman-teman yang sudah pegang dari bawah, saya rasa sih mungkin sudah sebagian take profit atau mungkin masih hold sebagian, karena ini saham posisinya masih bagus. Posisinya masih bagus, masih hanya dalam retracement ringan sampai di 38 retracement. Coba kita intip dengan menggunakan ADX ya. Di ADX memang ketika dia naik kenceng kemarin semuanya oke. Ya, semuanya bagus. Trennya bagus, arahnya dari sini birunya nongol, hijaunya nongol, merahnya tinggi. Ini artinya tren kenaikan ini kuat. Tapi selepasnya dia turun, walaupun memang kemarin ketika sedikit ada kenaikan, itu arahnya mulai bener, tapi belum ada dorongan tren yang kuat untuk naik lagi teman-teman. Belum ada dorongan yang kuat untuk naik lagi.
Terus kemudian kita coba lihat dulu Astra Auto Parts. Memang ketika terkoreksi kemarin asingnya juga keluar, walaupun ini mulai masuk lagi begitu. Sambil kita lihat broker summary-nya memang masih belum jelas ya teman-teman, belum ada dominan. Begitu untuk Astra Auto Parts, ini masih bagus posisinya, model-model buy on weakness ya, saham-saham yang buy on weakness, karena alasan-alasan yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Itu bahasan saya untuk saham yang terkait otomotif auto ya namanya. Oke teman-teman, berikutnya saham yang akan saya bahas adalah Indomobil ya teman-teman. Indomobil ini juga sudah termasuk saham yang saya pernah bahas sebelumnya terkait otomotif ya. Dan model dari Indomobil ini sama dengan auto ya pergerakannya. Jadi ketika dia breakout dari trend channelnya, akhirnya dia keluar. Di sini trend channel yang pernah saya bikin adalah ini ya. Bisa kita gunain ini, awalnya ini. Awal dari trend channelnya adalah ini dulu. Saya pakainya. Terus kemudian saya double begini. Nah, ini trend channelnya dan dia terjadi breakout. Terus dia lanjut ke atas. Nah, ketika dia naik ke atas pun dia juga mengalami retracement beberapa kali. Nah, terus ketemu di sini di 1123 1120 baru kemudian dia juga terkoreksi. Nah, kita lihat dulu pergerakan dari si IMAS nih. IMAS di bahasan saya pernah saya coret-coret begini ya. Dan ini hari ini kejadian dia breakout ya, breakout di resistannya dia. Nah, ketika IMAS itu naik terus terkoreksi, ini di sebelumnya itu bahasan saya begini. Jadi IMAS itu dalam tren dia naik dari swing low-nya dia di sini sampai swing high dia di sini, dia mengalami koreksi, tapi koreksinya itu tidak pernah di bawah 38 retracement. Nah, teman-teman yang sering ikuti channel saya tentu tahu bahwa kalau koreksi di bawah 38 retracement, maksud saya bisa bertahan di atas 38 retracement. Ini koreksi ringan, dan ketika dia berpotensi naik menembus resistannya, maka peluang dia untuk lanjut naik itu besar teman-teman. Lanjut naik, melanjutkan tren utamanya ini besar. Ini pernah saya coret sebelumnya dan hari ini IMAS juga ada breakout. Nah, sebenarnya saya kemarin nggak tahu ya kenapa dia ada breakout, karena untuk IMAS saya udah nggak ada posisi. Cuman untuk IMAS ini saya settingnya adalah buy on weakness. Saham-saham yang pergerakannya bagus saya selalu buy on weakness. Kenapa? Karena ketika dia ketemu resisten saya jual dulu, ketika dia terkoreksi saya akan coba masuk lagi. Nah, secara tren kita lihat dulu dari ADX, dia bagus banget ADX-nya. Dimana dari tanggal 29 itu sudah mulai terasa ADX-nya sangat bagus. Trennya sangat kuat naik. Ini sebenarnya arahnya udah mulai bener sekali, cuman memang tenaganya yang kurang. Tenaganya yang kurang itu tenaganya itu dari volume ya. Kita lihat dulu tenaganya dari volume. Nah, volumenya memang keliru, ini IMAS ya. Volumenya memang ketika sebelum breakout kemarin, volumenya itu memang tipis ya. Jadi sebenarnya wajar sih satu saham ketika naik dia butuh volume besar, tapi ketika konsolidasi retracement begitu dia volumenya kecil. Dan IMAS ini boleh dibilang mendadak sekali dia tiba-tiba sekencang itu ya. Kita lihat dulu untuk asingnya dari IMAS, asingnya sih cukup oke ya, masuk terus begitu. Nah, terus kemudian kita lihat dulu, kenapa sih dia kok tiba-tiba aja ngebut sekencang itu ya untuk IMAS. Sekencang itu untuk IMAS. Nah, IMAS itu adalah dalam daily seperti ini, dalam weekly-nya dia pernah tinggi, jadi ini potensinya masih bagus ya. IMAS tuh harganya pernah tinggi banget, ada resistan sekarang juga di sekitar 1283, 1410, 1680 ya. Itu dalam weekly. Dalam monthly-nya teman-teman bisa ngelihat, pokoknya IMAS ini banyak resistannya dan potensi upside-nya juga masih besar. Ini terkait peluang-peluang IMAS sebagai perusahaan yang sudah memiliki lini produksi dan juga jaringan penjualan ya di Indonesia gitu. Terus kemudian juga
alasan tadi ya terkait electric vehicle begitu. Dan untuk yang membuat IMAS breakout sekencang ini, teman-teman bisa ngelihat itu adalah munculnya berita ini. Saya sebenarnya mencari keterbukaan informasi dari perusahaan tercatat IDX, tapi lagi tertutup, lagi ini maksud saya lagi error ya. Mungkin teman-teman bisa cari ya, ini udah mulai buka. Nah, ini kita masukkan IMAS, keterbukaan informasinya. Nah, ini teman-teman, ini ada laporannya IMAS ya. Ini yang membuat dia harganya kenceng banget. Laporan informasi fakta material Mercedes-Benz ditunjuk Inchcape sebagai produsen kendaraan IMAS ya. Jadi ini tanggal 31 jam 13:05 ya. Kita klik aja yang paling akhir ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, ini intinya ini ya teman-teman, sebentar saya bacakan dulu. Intinya Mercedes-Benz menunjuk Inchcape dan Indomobil sebagai produsen dan distributor kendaraan merek Mercedes-Benz di Indonesia, kira-kira begitu. Coba intinya pokoknya ini panjang banget sih. Intinya berita yang disampaikan seperti ini. Nah, mungkin kita lebih mudahnya ke berita yang udah jadi aja ya teman-teman. Nah, di sini ada duet Indomobil Inchcape ya, ambil alih bisnis Mercedes-Benz di Indonesia. Ini berita jadinya lah gitu, kira-kira di kontan ya. Inchcape Motor Private Limited dan sebagai global automotive distributor multi-brand dan independen, dan Indomobil IMAS, perusahaan induk dari usaha otomotif terpadu, mengumumkan usaha patungan ya, joint venture antara Inchcape dan IMAS tadi. Terus penunjukannya untuk menjalankan kegiatan perakitan dan distribusi Mercedes-Benz di Indonesia. Nah, dengan berdasarkan pada optimalisasi jaringan produksi globalnya, Mercedes-Benz memutuskan mengalihkan kegiatan operasional pada PT Mercedes-Benz Indonesia serta Mercedes-Benz Distribution Indonesia ya, kepada kemitraan yang terdiri dari investor lokal berpengalaman dan global distributor operator yang kuat ya. Nah, ini adalah berita bagus yang membuat pergerakan harga IMAS-nya melejit, kira-kira begitu. Jadi karena saya mencari berita ini karena melejit sekali pergerakan dari IMAS ini. Itu sebenarnya di samping bahasan saya terkait prospek IMAS dalam electric vehicle tadi teman-teman. Nah, terus kemudian oke, itu aja deh, saya cukup untuk bahasan IMAS karena ini berita ini tadi sifatnya adalah tambahan. Nanti akan saya lanjutkan ke saham berikutnya. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah DRMA seperti yang ada di gambar. Ini pernah saya analisa juga bareng IMAS Auto begitu. Bentuknya atau model pergerakannya sama ya teman-teman. Jadi dia breakout dari resistannya ya, breakout dari trend channelnya, maksud saya dari resistannya memang betul ya. Jadi kalau saya bikin ini satu trend channel dia ya, terus dia breakout. Kalau kita lewatin ya banyak titik ya, kira-kira begini, tapi di setelahnya dia melandai begitu. Setelah breakout dia ada resistan-resistannya. Yang pertama resistan ini 23,6, 38, di 50 ngegas. Nah, ini pelajaran juga untuk Fibonacci ketika sampai di 50. Kalau dia di 50 apa istilahnya, candlenya kuat, volumenya kuat, itu dia akan lanjut ya. Di 50 kalau candlenya kuat ataupun volumenya kuat, dia akan lanjut ya. Seperti ini. Ini kan ketika break volumenya kuat, jadi besar sekali kemungkinannya untuk lanjut ya. Saya bahas dulu. Oke, saya bahasan yang tadi hilang ya teman-teman. Bukan SSIA, DRMA ya. DRMA. Oke, kita cek dulu DRMA ADX. Kita cek di volume, apakah ketika dia loncat itu ya, ketika dia naik, ini SSIA teman-teman. Salah nih.
Nah, di RMA ketika dia breakout tuh volumenya kenceng ya. Saya kembalikan ke yang daily. Polosan untuk ini aneh ini, kembali ke SSI lagi. Nah, dia juga sama dengan auto tadi, IMAS tadi breakout ya, breakout ketemu 23, 38, 50, percaya diri lanjut naik. Nah, ketika dia sampai di atas, kemarin ini sama juga IMAS juga terkoreksi, auto juga terkoreksi, tinggal kita geser yang ini. Kita lihat dulu koreksi dia itu sampai di berapa ya. Saya tidak menggunakan trend base Fibo, menggunakan Fibonacci biasa saja. Nah, ketika dia terkoreksi kemarin, ini ekstrim nih hitungannya karena di support pertama dia jebol ya. Support pertama dia jebol. Support keduanya ini yang menentukan ya, jebol juga. Nah, ketika dia break dari 38 retracement ini di ilmu Fibonacci, maka targetnya di 61,8. Kecapai nggak? Boleh dibilang kecapai. 61,8 retracement. Dari sekitar 2 candle turun, candle ketiga itu ada doji. Butuh konfirmasi besoknya. Kalau mau spekulatif mungkin bisa, tapi sekali lagi jumlahnya jangan banyak karena sifatnya masih separuh ya. Ternyata besoknya dia lanjut ya, langsung kembali ke atas 38 retracement, besoknya lagi sampai di 23. Nah, kalau dia bisa ngelewatin 827, 23,6, maka peluang untuk naik menembus resistance 910 adalah lebih besar. Nah, saat ini memang kondisinya masih belum mampu ngelewatin 827, tapi dari chart ini kita bisa ngelihat bahwa ini cukup kuat potensinya. Nah, apalagi kalau kita geser ke sini ya, terus kemudian kita hanya menganalisa dari tren dia turun lalu naik ya. Dari tren dia turun lalu naik itu seberapa mampu sih dia untuk rebound dari area ini aja. Karena saya isolasi hanya area naiknya aja untuk cari resistannya. Nah, di sini kita bisa ngelihat bahwa dia memang dalam tren turun kecil ini sampai di 50, 61,8, tapi saat ini dia masih berkutat di 50. Jadi memang masih 50-50 begitu. Seperti yang sering saya sampaikan, kalau satu saham itu naik di 50 retracement bisa akan menentukan ya, dia konsolidasi atau enggak. Dia sepertinya akan konsolidasi dulu untuk di RMA, tapi secara tren cukup oke. Tinggal kita lihat asingnya sebenarnya masuk terus solid ya. Seperti itu. Baik teman-teman, itu bahasan saya untuk saham-saham yang terkait otomotif ya. Oke, baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan terkait prospek saham otomotif di era electric vehicle dengan beberapa saham yang udah saya bahas tadi dan juga beberapa katalis yang udah saya sampaikan. Besar harapan saya semoga video saya ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, dan pada akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel saya, MS Trade and Investment.